Apa ilmu yang didapat tadi, Bu? Oh, banyak. Kita sebagai guru harus menjadi guru yang pembelajar, learn dan unlearn. Sangat bermanfaat tadi ya. Manfaat banget. Sekarang nih, Bapak Ibu kan guru nih. Kalau 30 tahun yang akan datang, anak-anak ibu kumpul kayak begini, terus ada orang seperti Anies tanya, sebutkan nama gurumu. Pertanyaannya, nama Bapak Ibu disebut tidak? Tuh, saya tanya ini, nama Ibu disebut nggak tuh? Itu dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan utama harus dijawab keluar ruangan ini adalah, saya harus menjadi guru yang disebut oleh murid. Harus. Kalau cuma just another teacher, buat apa datang Sabtu pagi ke sini? Alhamdulillah sih Pak, ya pasti bermanfaat sekali lah beliau kan guru kita ya. Jadi apalagi deep learning itu kan baru disampaikan sama Pak Mukti, jadi itu benar-benar ilmu baru untuk kami semua gitu. Oke. Jadi pemperalihan dari mereka belajar ke deep learning, jadi memang kita benar-benar butuh ilmu. Alhamdulillah sih dengan datangnya beliau sangat-sangat membantu untuk sangat membantu ya. Bapak juga yang memang tadi disampaikan oleh Pak Anies ya, kita sebagai pembelajar nggak boleh berhenti terus belajar. Perubahan ya, menghadapi era yang sekarang itu perubahan kita harus berani mengadakan perubahan tersebut. Itu yang disampaikan benar-benar luar biasa, menyentuh buat kita semua sebagai bekal guru-guru untuk menghadapi peserta didik yang era sekarang. Ini rencananya akan dipraktekkan nanti dalam mengajar ya? Siap, pasti ya Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak. Siapa nama Pak? Pak Rahmudin. Pak Rahmudin. Ibu? Saya Sulis. Dari SD. Saya dari TKN 1 Atap Kalibata. TKN. Saya dari MTS Negeri 1 Jakarta. Oke, makasih Bapak Ibu ya. Makasih. Betul nggak Bu? Nggak boleh jadi sekedar just another teacher, harus menjadi the teacher, harus menjadi inilah guru yang tadi Weda sebut nomor 1, ya kan? Nah, ibu-ibu itu, bapak ibu saya harus menjadi guru itu. Nah, guru yang seperti itu yang gimana tadi? Menyenangkan atau? Nah, kira-kira ibu masuk yang mana nih? Bapak ibu mau milih yang mana? Menyenangkan. Ibu siapa nama? Winnie Pak. Dari SD Penggilingan 1. ilmu yang didapat tadi Bu. Oh, banyak. Kita sebagai guru harus menjadi guru yang pembelajar, learn dan unlearn. Sangat bermanfaat tadi ya. Manfaat banget. Nah, kalau mau menyenangkan, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita membebaskan badan dan pikiran kita agar jadi guru menyenangkan? Atau badan kita, pikiran kita itu terkunci oleh aturan, kebiasaan, layout ruang kelas, layout ngobrol, administrasi, dinas pulang abang sih tugasnya banyak sekali. Kepala sekolah gue pusing sama dinas. Bener nggak? Ini itu harus dibebasin dulu Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu itu masuk ruang kelas itu punya perasaan, saya akan menjadi guru yang menyenangkan. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya ini kita sebagai pendidik itu harus terus mengupgrade diri, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pun kita bertujuan untuk mendidik siswa itu menjadi learner juga. Oh gitu ya. Belajar sepanjang hayat, jadi anak bisa mandiri, anak punya karakter yang kuat dan seterusnya. Berarti banyak terobosan-terobosan yang disampaikan Pak Anies ya, terutama perubahan ya, perubahan dalam sistem mengajar ya. Bisa mengupdate diri untuk menerima perubahan. Oke. Nah, itu yang terpenting dari Pak Anies tuh, tagline-nya itu. Kita harus siap untuk berubah karena dunia pun berubah sesuai dengan masanya. Sama juga ya Pak ya. Bapak juga tadi Pak. Kira-kira seperti itu Pak ya. Harus mengupgrade gitu. Oke, terima kasih banyak. Ibu siapa Bu? Sukses, Ibu Nurbaiti. Dari MTS Negeri 20. Oke, makasih Bu Nurbaiti. Sukses Bapak. Sip. Udah sekalian, itu urusan kebijakan kurikulum dan lain-lain, biarlah itu urusannya pengambil kebijakan. Ini Bapak Ibu yang pegang kelas nih. Jadilah nah, menyenangkan satu hal, tapi saya mau dorong lagi, menyenangkan kan kalau kira-kira mengajari, mendidik, menginspirasi, menggerakkan gitu ya urutannya. Menggerakkan, ujungnya paling bisa, guru yang paling hebat yang gimana? Yang mengajar, mendidik, menginspirasi, menggerakkan. Nah, ibu sekalian, saya usul
agar ibu bapak konsentrasi menambah alat yang bapak ibu miliki di dalam berinteraksi dengan anak. Nah, ini fungsinya IGI di sini. Karena IGI, asosiasi, bisa memberikan materi-materi sehingga bapak ibu nggak usah nyari sendiri. Yang mencari adalah ini Pak Danang CS nanti dorongnya di situ tuh, supaya bisa belajar lebih banyak bagaimana menjadi guru yang ya menyenangkan, menginspirasi. Bisa guru yang menginspirasi itu diingat seumur hidup. Nah, anak-anak kita suka pada pelajaran dan mau menjadi learner karena bukunya atau karena gurunya? Nah, itu dia. Banyak pelajaran nggak disukai anak-anak. Misalnya apa? Misalnya apa? Nah, pertanyaannya, IGI bisa nggak bikin program khusus bidang-bidang yang oleh anak-anak dianggap sebagai tidak menyenangkan, gurunya dijadikan menyenangkan, supaya bidang itu disukai. Ini pengalaman observasi saya, hampir semua guru bidang ini menyenangkan. Kira-kira bidang apa? Itu dia olahraga. Bener nggak? Olahraga, kesenian. Loh, pertanyaannya, kenapa sih kok nggak bisa bikin guru matematika semenyenangkan guru olahraga? Kenapa sih nggak bisa bikin guru matematika semenyenangkan guru kesenian? Pasti bisa, ada caranya. Ada caranya. Masalahnya kita tidak memfokuskan ke situ. Kita tuh fokusnya, nih kurikulum itu fokusnya siapa? Ujungnya apa? Buku. Saya selalu mempercayai, seperti belajar menembak, meleset lagi. Saben meleset kita ganti pelurunya. Yang nembak diajarin. Mau peluru diganti gonta-ganti, kalau yang nembak nggak pernah diajarin nembak lebih bener, maka nggak bisa. Nah, kita selalu gonta-ganti apa? Amunisi. Ini kan amunisi, bukan? Persoalannya, yang deliver itu pakai apa? Pakai manusia, bukan? Ya, inilah konsentrasi kita. Dan kita kembali kepada core pendidikan. Apa sih pendidikan itu? Kenapa disebut pendidikan? Karena ada proses pembelajaran antara siapa? Itu dia, antara peserta didik dan kan gitu kan? Nah, ini tempat ini. Kenapa tempat ini disebut sebagai sekolah? Apakah karena dinamai? Bukan. Karena ada murid dan ada guru. Ada bawah pohon, di situ ada murid, ada guru, jadi sekolah tidak? Jadi sekolah. Nah, kita seringkali terjebak kepada labelnya, bukan subs. Nah, saya ingin mengajak Bapak sekalian, yuk kita dorong pada. Jadi pesan saya nih, jadi learner, turunkan ini pembelajar, anak punya sifat sama, cuma sifat ini ya, anak punya sifat learner. Caranya dengan ada guru yang apa? Mulai dengan menyenangkan. Mulainya di sini, ini pintu masuknya. Sesudah ini macam-macam nih. Dan Bapak Ibu banyak ini kok, banyak literatur guru menyenangkan itu seperti apa. Tapi targetnya Bapak Ibu harus menjadi guru yang menyenangkan, guru yang inspiratif. Indikatornya apa? Nih indikator tadi, diingat, udahlah, pokoknya diingat. Kalau Bapak Ibu termasuk yang dilupakan, oke? Nah, ini malah petaka Bapak Ibu. Jangan sekali-sekali masuk yang rombongan di sini. Bisa ya, bisa kan? Oke. Saya punya waktu 15 menit kalau dia mau ngobrol. Tanya, kan ngobrol? Ya, ngobrol langsung. Jadi saya usul sekalian, termasuk format ngobrol nih, format diskusi. Sekalian, jangan terikat dengan pakem-pakem itu, jangan misalnya. Sekarang Ibu ketemu sama ada 21 yang beda cara mendekatinya, beda cara ngobrolnya. Nah, kita harus breaking itu nih, learning dan unlearning.
Yuk silakan Bang. Siap, terima kasih Pak Anies. Kedua kali resmi nama